Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menyita puluhan ribu butir obat kuat ilegal dari beberapa gudang farmasi dan apotek di Banjarmasin. Ratusan obat kuat ilegal dari berbagai macam merek dagang dalam dan luar negeri ini disita BPOM karena mengandung bahan kimia berbahaya dan tanpa izin edar. Petugas Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Banjarmasin menyita puluhan ribu pil obat kuat seharga ratusan juta rupiah yang terdiri dari 142 merek dalam dan luar negeri dari salah satu gudang farmasi di Pasar Cempaka, Banjarmasin. Ribuan obat kuat dalam bentuk buk yang disita merupakan obat kuat penambah stamina bagi laki-laki saat berhubungan badan. Disinyalir obat kuat yang berasal dari Cina ini masuk ke Banjarmasin melalui Pulau Jawa. Menurut Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyelidikan BPOM Banjarmasin, Safriansyah, penyitaan dilakukan dalam upaya melindungi masyarakat dari dampak penggunaan obat kuat yang mengandung bahan kimia berbahaya, di mana akibat dari pemakaian obat yang mengandung zat kimia dapat mengakibatkan penyakit gagal ginjal, gangguan fungsi hati, dan kerusakan bagian tubuh lainnya. Yang punya toko obat akan kita proses hukum sesuai ketentuan. Kita kenakan pasal 197 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, yaitu mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar, atau juga bisa 196 mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan mutu. Obat kuat ilegal ini tidak terdaftar di BPOM Kalimantan Selatan, namun masyarakat dapat dengan mudah mendapatkannya karena dijual bebas di berbagai toko obat dan apotek. Selanjutnya obat kuat yang disita akan didata dan dalam waktu dekat akan dimusnahkan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Andi Muhammad Haswar melaporkan. Ya, pemirsa, kepolisian belum menemukan titik terang terkait pelaku dan motif penusukan yang menewaskan Taruna Akademi Angkatan Udara Andik Wahyu Hermawan, 21 tahun, di Jembatan Layang Pasupati, Kota Bandung pada Senin kemarin. Polisi masih menyelidiki CCTV rekaman yang terjadi sesaat sebelum Andi tewas. Belum jelas motif dan siapa pelaku penusukan yang merenggut nyawa Andik Wahyu Hermawan, 21 tahun, seorang taruna Akademi TNI Angkatan Udara yang tewas ditusuk di bagian dada dan lengan kiri oleh orang tak dikenal di Jembatan Layang Pasupati, Bandung. Saat ini kepolisian masih menyelidiki motif penusukan korban yang diduga pelakunya lebih dari satu orang tersebut. Dengan mempelajari rekaman CCTV yang berada di tempat kejadian, serta memeriksa dan meminta keterangan 4 orang saksi yang salah satunya adalah kakak korban yang saat itu sedang bersama korban. Selain itu, polisi juga telah meminta keterangan dari 3 orang yang berada di TKP saat kejadian berlangsung. Baik seorang wanita yang pada saat itu bersama korban, yaitu kakak almarhum. Kita sudah minta keterangan, juga ada 3 orang lainnya yang pada saat itu juga ada di sekitar TKP. Dan kita sekarang sedang pelaku mempelajari CCTV yang ada, dan mudah-mudahan ini bisa kita segera buatkan sketsa untuk kita sebarkan kepada masyarakat, untuk mohon bantuan kepada masyarakat apabila memang mengetahui. Saat ini jenazah korban telah dipulangkan ke kampung halaman rumah orang tua korban dan disemayamkan di Jalan Arjuna, Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dari Jakarta, Muhammad Ihsan dan Adam Irhas melaporkan. Kasus penemuan tas ransel berisi bom di sebuah warteg di daerah Panongan, Tangerang, Jawa Barat pada Rabu 25 Desember 2013 kemarin diduga terkait dengan sebuah perampokan bank yang terjadi di daerah tersebut. Pihak kepolisian menduga bahwa tas ransel yang berisi bom rakitan tersebut milik salah seorang pelaku yang sempat makan di warteg tersebut. Penemuan tas hitam yang ditemukan di sebuah warung Tegal di Jalan Raya Korelep, Kampung Rancak Serdang, Desa Ranca Iyu, Kecamatan Panongan, Tangerang, Kabupaten, yang diduga berisi 2 rangkaian bom rakitan masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Menurut keterangan Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Agus Frianto,
bahwa salah satu bom yang berada di dalam tas tersebut terbuat dari pipa PVC dengan panjang 12 cm dan berdiameter 5 cm, serta dililit dengan lakban hitam. Bom tersebut diduga dibawa oleh salah satu pelaku perampokan Bank BRI cabang Panongan yang pada saat perampokan berlangsung sempat makan di dalam warteg tersebut. Lebih lanjut, Agus mengatakan pelaku perampokan diduga sebanyak 6 orang dan 5 diantaranya bertugas melakukan aksi dan menggasak uang sekitar 300 juta rupiah dari dalam Bank BRI. Nah, ini sedang dilakukan pendalaman oleh teman-teman dari Polda Metro Jaya karena tidak lama setelah tamu tersebut meninggalkan warteg selesai makan, langsung terjadi kasus curas ya, 365 di salah satu bank yang ada di lokasi tersebut. Jarak dari lokasi warteg dengan bank berkisar sekitar 500 sampai 800 meter. Nah, ini masih didalami oleh teman-teman Polda Metro Jaya. Saksi yang sudah dimintai keterangan ada 10 orang, 3 dari warteg dan 7 dari pihak ataupun dari orang-orang yang ada di Bank BRI, baik security, kemudian petugasnya, juga ada beberapa tamu. Dan ini masih terus dikembangkan. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut dan memeriksa 10 orang saksi, 7 diantaranya petugas Bank BRI Panongan. Dari Jakarta, Muhammad Ihsan dan Adam Irhas melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.